maksud dan tujuan atau goalnya seperti apa tentang SPBE di Indramayu ini, Mas Heru? Ya, harus meningkatkan lah. Jadi semua pelayanan bagi perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung ke masyarakat itu seharusnya membangun inovasi lah, Ya. inovasi aplikasi yang untuk memudahkan layanan untuk masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, SPBE telah menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah, termasuk Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, Kabupaten Indramayu telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam tata kelola pemerintahan, guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Lantas, bagaimana sebenarnya penerapan SPBE di Indramayu? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses digitalisasi ini? Dan yang terpenting, bagaimana dampak dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Indramayu? Nah, Sobat Diskominfo, bersama saya sudah hadir di warung Diskominfo Indramayu, Mas Heru. Mas Heru, apa Ya, kabar nih? ya baik. Ya, kita mumpung mampir di warung Diskominfo. Nama warungnya apa, Mas? Warung Diskominfo. Waduh, iya, Kita warung. punya warung baru soalnya. Nah, jadi Sobat Diskominfo, Mas Heru ini adalah subkor dari e-government di Diskominfo Kabupaten Indramayu ya. Mas Heru, hari Ya. ini mumpung mampir ke sini nih. Ya. Seperti apa kita mau bicara tentang tata kelola pemerintahan SPBE. Ya. Ini kan SPBE itu sudah muncul sejak tahun 2018 yang lalu, cukup lama gitu kan. Nah, perkembangannya sampai sekarang 2024 di Kabupaten Indramayu ini seperti apa, Mas Heru? Ya. Jalan di tempat kah? Atau bagaimana? Ya. Enggak lah ya. Oke, seperti apa, Mas Ya. Heru? Jadi dengan keluarnya Perpres 95 tahun 2016 tentang SPBE, kita telah membuat regulasi untuk mendukung SPBE tersebut. Ya. Pertama, kita telah membuat Perbub tentang SPBE, yaitu nomor 26 tahun 2019. Kemudian kita telah membuat Perbub 18A tahun 2020 tentang pengembangan aplikasi. Nah, bagi perangkat daerah yang mengembangkan aplikasi itu harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Diskominfo. Oh, Iya, gitu ya. betul, seharusnya. Nah, terkait data center kita punya perbubnya. Kemudian terkait keamanan informasi kita juga telah mengeluarkan perbubnya. Kemudian tentang satu data juga kita telah membuat perbubnya. Jadi setelah 1 tahun kemunculannya Perbub tentang Perpres tentang SPBE itu, Kabupaten Indramayu langsung merespon. Langsung. Di tahun 2019. Betul. 2019 ya, betul. Ya. Langsung ada perbubnya. Ya. Kemudian tiap tahun juga bertahap Ya. keluar perbub lainnya ya, Ya. sebagai regulasi, Ya. betul. Ya. Nah, kalau begitu setelah keluarnya perbub ini dan regulasinya tiap tahun muncul gitu kan, maksud dan tujuan atau goalnya seperti apa tentang SPBE di Indramayu ini, Mas Heru? Ya. Goalnya yaitu menyediakan layanan publik atau tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik, yang transparan, kemudian akuntabel, kemudian efektif dan cepat lah, intinya bisa diakses 24 jam. Oke, kemudian ini kan seperti apa sih masyarakat membayangkan, oh ya, Kabupaten Indramayu ini berbasis SPBE akan semakin mudah, akan semakin simple. Ya, betul. Nah, pelayanannya kan tidak berbelit-belit, Ya. tidak harus fotokopi ke sana kemari, Ya. bulak-balik antar dinas. Bagaimana SPBE ini menjadi sebuah inovasi, sebuah kolaborator untuk menggabungkan kebijakan SKPD yang lain. Sekarang sudah ada aplikasi apa saja sih yang bisa dinikmati oleh masyarakat, Mas? Ya. Untuk mendukung SPBE, kita telah membangun aplikasi-aplikasi pendukungnya. Yang pertama terkait G2G, kita telah membangun aplikasi Patas. Itu berbasis single sign-on. Artinya, satu aplikasi bisa mengakses aplikasi lainnya seperti Kerjaku, Bank Komayu, dan lain sebagainya. Yeah. Kemudian terkait G2B-nya, kita telah membangun LPC, itu terkait sama aplikasi barang dan jasa. Kemudian G2C, kita telah membangun aplikasi Simpanayu, itu terkait sama perizinan. Kemudian aplikasi Sipandanayu itu terkait sama layanan kependudukan. Kemudian ada aplikasi terkait pajak, ada PBB, pbb.indramayucup.id.
Nah itu. Kemudian ini kan dari sekian banyak perangkat daerah yang melakukan layanan publik ya, Betul. dengan kehadiran aplikasi-aplikasi tadi baru berapa persen sih Mas? Eh, Maksudnya masyarakat yang terlayani Ya. dari menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Untuk masyarakat sekitar 80% lah. Karena memang tidak semua 100%, karena memang kondisi masyarakat kita kan ada yang gaptek dan lain sebagainya. Ya. Maksudnya perangkat daerah ini yang memberikan layanan publik secara langsung tadi, kemudian dia memiliki aplikasi yang sangat mudah. Ini berapa persen sih di kita? Di kita masih sedikit, ya. Kita harus benar-benar harus meningkatkan lah. Jadi semua pelayanan bagi perangkat daerah yang mempunyai pelayanan langsung ke masyarakat itu seharusnya membangun inovasi lah, inovasi aplikasi yang untuk memudahkan layanan untuk masyarakat. Dan sekarang presentasinya masih kurang ya. Nah itu yang menjadi PR kita semua ya. Tapi dalam perkembangannya kan SPBE ini terus mengalami peningkatan, betul seperti itu ya Mas Heru. Baik, kita ngopi dulu Mas Heru. Ya, siap. Mas Heru, pastinya dalam menerapkan tata kelola SPBE di Indramayu ini kan ada hambatan dan halangannya. Enggak semuanya SKPD siap, atau masing-masing SKPD kesiapannya berbeda gitu kan. Seperti apa Mas Heru? Ya, terkait sama kendala memang banyak sekali untuk meningkatkan SPBE di kita ya. Yang pertama yaitu kurangnya kolaborasi atau koordinasi nih antar semua perangkat daerah ya. Itu kurang ya? Kurang betul, karena tidak support lah antar perangkat daerahnya. Atau masih ada ego sektoral? Betul sekali. Itu kemudian dari sisi infrastruktur, infrastruktur kita belum menggunakan jaringan FO semua. Kemudian dari SDM juga, dari SDM kebetulan di Prakom semua perangkat daerah memang kurang. Gitu. Pertama, kendala utamanya adalah ego sektoral masih ada betul, ya. Betul. Wah, ini sayang sekali nih. Tapi perlahan itu akan terus dibenahi ya. Iya betul. Kita sudah membentuk tim koordinasi SPBE dengan diketuai Pak Sekda, kemudian tim evaluator SPBE. Mungkin itu nanti bisa mendongkrak lah. Iya. Ketika SPBE ini berjalan secara maksimal, nanti goalnya seperti apa nih, Mas Heru? SPBE sendiri itu adalah tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik ya, untuk menyediakan layanan publik lah. Intinya yaitu memberi kepuasan kepada masyarakat terkait layanan IT. Tadi yang terkait sama layanan untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi pada akhirnya nanti masyarakat itu akan sangat mudah mendapatkan pelayanan dari pemerintah Kabupaten Indramayu, tetapi itu berbasis elektronik. Dan itu sudah terjadi saat sekarang ya, meskipun belum maksimal. Tetapi pemerintah Kabupaten Indramayu secara bertahap akan melakukan maksimal terhadap program-program SPBE ini. Mas Heru, terima kasih banyak sudah mampir di warung Diskominfo. Makasih Mas Heru. Terima kasih ya. Oke. Demikian sobat Diskominfo, ngobrol saya dengan Mas Heru Susanto dari Subkor e-Government Diskominfo Kabupaten Indramayu. Sampai ketemu di warung Diskominfo berikutnya.